Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa di jadwal kita pada pagi hari ini yaitu mata kuliah psikologi pendidikan. Ya, kita mau belajar tentang psikologi pendidikan. Seperti biasa di awal perkuliahan saya minta ketua kelas untuk mengawali perkuliahan kita dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Terima kasih. Dan pada pertemuan awal ini saya ingin berkenalan dulu dengan mahasiswa. Jadi pada pertemuan pertama ya kita perkenalan dulu. Nah, mahasiswa tahu nama saya sesuai di jadwal ya. Nama saya adalah Sofia Rahmawati, SPD MPD. Dan nanti pada akhir baru saya berkenalan dengan mahasiswa karena lain dan sesuatu hal ya, ketua kelasnya belum memberikan saya absensi. Nah, di psikologi pendidikan pada mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu penting sekali karena Anda adalah calon-calon tenaga pendidik yang akan memahami psikologi dari peserta didik. Nah, yang kita hadapi adalah manusia yang memiliki berbagai macam kriteria. Nah, mulai dari karakter, mulai dari sifat dan lain-lain. Jadi psikologi pendidikan kita artikan dalam hal ini ilmu jiwa yang berasal dari kata bahasa Inggris ataupun dari bahasa Inggris yaitu psikologi. Nah, bisa kita simak sama-sama di Zoom ya. Di Zoom ini saya sudah menampilkan slide-nya. Nah, jadi dari kata psikologi itu ada dua kosakata yaitu psiko yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara ringkas kita dapat menarik kesimpulan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya ini dengan lingkungan. Nah, Anda saya kaitkan lagi sebagai tenaga pendidik atau seorang guru itu harus memiliki ilmu bagaimana menghadapi berbagai karakteristik siswa. Sebagaimana kita itu mendewasakan seorang manusia melalui proses pembelajaran. Ya, jadi kita harus memanusiakan manusia. Karena secara lahiriah kita adalah seorang manusia yang memiliki berbagai macam karakter dan juga kejiwaan. Nah, itu
baru kata pengantar dari mata kuliah ini, dari pembelajaran daring kita ini. Saya lihat mahasiswa aktif dalam pembelajaran ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, walaupun kita hanya lewat aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi proses pembelajaran kita menjadi lebih semangat. Karena apa? Karena walaupun berbagai kendala, walaupun berbagai hal ya yang tidak bisa membuat kita bertemu bertatap muka, memang sih secara ininya susah untuk proses pembelajaran secara daring ini karena kondisi kita yaitu COVID-19, sehingga proses pembelajaran pun kita harus dilakukan secara daring. Nah, jadi seperti biasa proses pembelajaran secara daring ini nanti saya akan memberikan materi, terus juga mahasiswa nanti ada beberapa pertanyaan yang Anda harus diskusikan, itu sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan nanti. Jadi setelah proses pembelajaran ini saya memberikan Anda kelompok, terus Anda silakan diskusi dengan kelompok Anda dan juga dikirimkan juga melalui email. Nah, dalam hal ini walaupun kita proses pembelajaran secara daring ini, mahasiswa juga diharapkan untuk aktif dalam proses pembelajaran kita. Seperti misalnya ada pertanyaan, boleh Anda chat nanti kita bahas sama-sama. Terus juga nanti saya akan mengaktifkan yaitu via selain Zoom itu kita juga menggunakan yang namanya Edmodo. Nah, di Edmodo itu Anda nanti bisa melihat materi-materi ya, nanti saya share di sana. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada materi. Nah, dari awal tadi beberapa pengertian tentang psikologi pendidikan, apakah mahasiswa ada yang ingin bertanya ataupun mahasiswa ingin memberikan sebuah studi kasus mungkin? Nah, saya tunggu di chat ya. Nah, ini ada beberapa materi ada slide ya, saya jelaskan. Yang selanjutnya yaitu tentang sejarah singkat tentang psikologi pendidikan. Nah, sejarah khusus yang mengungkapkan secara cermat dan luas tentang psikologi pendidikan hingga kini sesungguhnya masih perlu dicari. Hal ini terbukti karena kebanyakan karya tulis yang mengungkapkan riwayat hidup, sehingga psikologi pendidikan itu sendiri masih sangat langka. Oke, baik, itulah pertemuan kita untuk pertemuan sesi pertama. Semoga mahasiswa dapat memahami dan mengerti proses pembelajaran kita secara daring ini, walaupun Anda harus bekerja lebih ekstra ya daripada kita pembelajaran tatap muka, karena kita harus ekstra membeli kuota yang pertama. Kalau tidak ada kuota otomatis susah kan untuk proses pembelajaran ini. Dan juga jadi kuotanya itu lebih khusus, biasanya untuk kuotanya game. Nah, kita fokuskan dulu untuk perkuliahan ya. Itulah perkuliahan kita pada sesi pertama ini. Saya tunggu tugasnya secara diskusi. Boleh Anda lakukan diskusinya secara kelompok, karena di sini cuma diskusinya saya bagi cuma 2 orang per kelompok ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you